Oh, siap. Hadis kaiji ngebahas preman. Eh? Ngebahas preman. Preman. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Untuk pertemuan di sore hari ini kita melanjutkan bahasan di sore kemarin, yang mengkaji beberapa hadis yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang sekarang kita akan membahas bab taubat, dan kelanjutan dari yang kemarin. Kemarin sudah kita bahas bahwa Allah sangat senang terhadap orang yang bertobat. Bahkan senangnya itu melebihi kesenangan orang yang dapat musibah di tengah-tengah perjalanan, untanya hilang, berikut kebekalan yang ada dalam unta itu. Otomatis orang itu tidak punya harapan untuk bisa pulang, tidak punya harapan untuk hidup. Kemudian dia mendekati suatu pohon, bernaung di bawah pohon itu dan tertidur. Nah, ketika bangun ternyata unta itu sudah ada di sampingnya. Maka tentunya dia akan mendapatkan kesenangan yang luar biasa. Sampai-sampai mengatakan, "Ya Allah, Engkau adalah hamba-Ku dan aku adalah Tuhan-Mu." Itu saking gembiranya sampai-sampai berucap pun salah, di luar kesadaran. Nah, senangnya Allah terhadap orang yang bertobat itu melebihi kesenangan itu. Itu hanya ilustrasi. Tapi tentunya Allah jangan disamakan dengan manusia. Itu mah hanya menggambarkan bahwa kesenangan Allah itu melebihi daripada itu. Makanya janganlah kita berputus asa dari taubat. Janganlah merasa bahwa kesalahan kita itu sangat banyak yang gak mungkin Allah terima taubatnya. Gak boleh punya perasaan seperti itu. Dosa sebesar apapun, kalau kita taubat, maka pasti Allah akan mengampuninya dosa dan kesalahan kita. Nah, yang akan dibahas ini adalah beberapa kasus orang yang telah melakukan kesalahan dengan kesalahan yang sangat banyak dan luar biasa, dalam riwayat yang sangat panjang. Nah, riwayat yang pertama akan saya bacakan hadisnya. Riwayat yang kedua akan sampai salah singkat saja. Ya, karena khawatir baca hadisnya selesai baca bisa nggak selesai. Ini yang nomor 1 aja kita baca. Udah saya share materinya. Hanya maaf nih, gundul gak jabri.
An Abi Sa'idin ibni Malikin ibni Sananin Al-Khudri dari Abi Sa'id. Siapa Abi Sa'id itu? Abi Sa'id itu adalah namanya Sa'din, Sa'ad. Siapa Sa'ad itu? Sa'ad itu ibni Malikin, anaknya Malik. Siapa Malik itu? Malik itu ibni Sinan, anaknya Sinan. Al-Khudri, orang Hudri. Hudri itu nama daerah. Orang Hudri, radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, kana piman kana qablakum rajulun, ada di antara manusia sebelum kamu seorang laki-laki. Jadi ada seorang laki-laki, qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, telah membunuh 99 manusia nafsan. Tapi dibandingkan dengan Nazi mah lebih banyak Nazi yang bunuhnya. Gitu. Dibandingkan dengan PKI, banyak orang PKI yang membunuh itu. Berapa banyak orang yang dibunuh oleh PKI itu? Sampai sekarang PKI tidak merasa salah, malah merasa didolimi banyak. Padahal jelas-jelas banyak membunuh ulama-ulama kita. Nah ini hanya mereka orang kafir. Ya, PKI itu kafir. Jadi ada dulu salah seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Berarti dia telah melakukan dosa yang sangat banyak, dan dosa itu besar. Dalam pandangan kita pun mana mungkin kalau dia bertobat diterima tobatnya. Pasala an a'lami ahlil ardi, dia bertanya tentang orang yang paling pintar, paling alim, paling tahu di suatu negeri. Ada enggak orang yang paling tahu? Tentunya ulama, tokoh agama. Ada enggak tokoh agama yang paling tahu, paling menguasai agamanya? Padullah, lalu tunjukkan oleh orang-orang, ditunjukkan ala rohibin, terhadap seorang rohib, pendeta. Maklum itu di masa sebelumnya orang Nasrani. Padullah ala rohibin, ditanyakan sama apa? Ditunjukkan sama seorang rohib, seorang pendeta. Ini Nabi yang menceritakan tentang kisah dulu. Nabi tahu dari mana itu? Wah, ini mukjizat juga nih, bukti mukjizat. Tidak sejaman dengan waktu kejadian kasus itu, tapi Nabi bisa menceritakan. Dan ini bukan sekedar dongeng. Patahu, ia datang mendatangi rohib itu, datang sama rohib itu. Faqala innahu qatala tis'an wa tis'ina nafsan. Lalu dia bertanya bahwa dirinya telah membunuh 99 jiwa. Fahal lahu min taubatin, apakah buatnya ada peluang untuk bisa tobat? Mungkin nggak bisa tobat karena dosa dan kesalahannya sudah banyak lagi besar.
Kan membunuh itu merupakan dosa yang paling besar. Pakola si Rahim itu menjawab, la, nggak ada, nggak bisa tuh dosa terima tobat. Kenapa? Dosa kamu terlalu banyak dan gede-gede semua. Gede kali gede, luar biasa. Kalau kecil kali kecil bisa jadi gede. Pakola, lalu Abu Sa'id berkata, Innahu qatala, Pakola lalu saya berkata, lah tidak pakotalahu. Lalu dia membunuh si Rohim itu. Kata orang Sunda, kagok berontok, kapalan sarama. Ya, kagok berontok, kapalan belang. Ini kan saya udah ber-99, enggak diterima tobatnya. Ya, membunuh 99 masuk neraka, tamasanya masuk neraka. Udah aja lah, bunuh sekalian. Dibunuh itu Rahim itu. Pakam malabihi mi'atan. Maka jadilah ia menyempurnakan pembunuhannya itu menjadi 100 orang. 100 orang yang dibunuh. Summa sa'ala, setelah membunuh 100 orang itu, sa'ala nanya lagi. An a'lami alil arti. Mengenai ada enggak orang yang lebih pintar lagi di muka bumi ini. Nanya sama orang penduduk itu. Padulah ala rajulin alimin. Lalu tunjukkan sama seorang yang alim. Oh itu katanya itu. Pakola, lalu orang alim itu menjawab. Maaf. Lalu dia itu bertanya, Innahu qatala mi'ata nafsin. Ya, kata Abu Sa'id, orang itu bertanya bahwa dirinya telah membunuh 100 jiwa. Fahalau min taubatin, apakah mungkin ada peluang untuk bisa bertobat? Pakola, dia menjawab, na'am, ya ada. Wa may yahulu bainahu wa baina taubah. Siapa yang dapat menghalangi antara dirinya dan taubat? Artinya antara dia dan taubat tidak ada penghalang. Mulus, jalan lurus taubat itu. Jadi tidak boleh putus harapan. Tobatlah. Nah lalu si alim itu berkata lagi, udah, intalik ila atin kada wa kada. Kamu pergi tuh ke suatu negeri ini. Target apa nih? Suruh pergi. Fa inna biha unasun ya'buduna Allah Ta'ala. Fa'budillaha ma'alum. Sebab di negeri itu ada orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Ta'ala. Fa'budillaha ma'alum. Udah, kamu beribadah berbarengan bersama mereka. Wala tarji ila ardika fa innahu ardu su'in. Jangan sekali-kali kamu pulang lagi ke kampung halamanmu sendiri, karena kampung halamanmu merupakan kampung halaman yang buruk. Nah ini saya pernah menyampaikan, ya bisa jadi ada suatu masa orang baik dipaksa untuk buruk. Nah, ada orang baik dipaksa untuk benar. Orang baik tinggal di lingkungan yang buruk, yang jelek, ya pasti akan terpengaruh dan terbawa dan didorong untuk berbuat jelek.
Sebab apa? Lingkungannya pasti akan menyeret-nyeret dia untuk bertindak dan berperilaku yang sama. Tapi orang yang buruk, orang yang kurang baik, tinggal di pesantren, lingkungannya baik, akan terbawa. Makanya mesti dibangunlah lingkungan yang baik itu. Sistem yang baik. Kalau undang-undang dan aturan di kita menggunakan sistem yang baik, orang yang tidak baik pun akan dipaksa untuk baik. Semuanya sistemnya baik, orangnya jujur, hakimnya juga adil, polisinya juga jujur dan adil, pasti semuanya akan baik. Nah, tapi kalau sistemnya tidak baik, lingkungannya tidak baik, orang baik akan terseok-seok, dipaksa untuk menjadi tidak baik. Pasti seperti itu. Makanya ada istilah bahasa itu apa? Nungusep kabawa palin. Lain nungusep benang lauk, ieu mah nungusep kabetot lauk. Jadi seperti itu. Ya, pas di sungai itu ada si kail itu ambil oleh ikan yang gede, pasti betul-betul berat. Terdoronglah yang mancingnya itu. Nah, itulah orang baik pun menjadi terbawa tidak baik. Makanya haruslah bangun lingkungan dan sistem yang baik. Di masjid bisa jadi orang terbuat tidak baik di situ kalau sistem pengelolaan masjidnya tidak baik. Sistem pengelolaannya tidak baik, akan terjadi tidak baik itu. Makanya bangunlah lingkungan dan sistem yang baik. Nah, kenapa si ulama tadi alim itu menyuruh sama orang itu kalau sudah bertobat kamu pergi ke suatu daerah yang di daerah itu orang-orang senantiasa beribadah kepada Allah, sok bergaul bersama mereka supaya terpengaruhi dengan kebaikannya itu. Nah, kenapa sekarang banyak sekolah-sekolah yang boarding school? Sebab terasa sekarang itu lingkungannya itu baik takut anak saya terbawa oleh geng motor. Takut ini, akhirnya titipkanlah ke pesantren. Itu bakal kekhawatiran itu daripada jadi korban. Nah, pantolaku hatta ida nasopatoriko hatahul maut. Lalu seorang itu pergi menuju satu tempat yang lingkungannya bagus tadi. Nah, sehingga ketika di tengah-tengah perjalanan datanglah ajal, dia meninggal. Di tengah perjalanan sebelum sampai ke tempat dia meninggal. Udah tobat belum? Belum. Baru niat untuk. Udah tobat belum nih? Udah tobat. Tadi kata alimnya itu kamu tobat terima. Sudah tobat kau pergi. Pahtasomat fi malaikatul rahmati wa malaikatul azabi. Lalu malaikat rahmat dan malaikat azab bertengkar ini. Kalau rahmat ini terima nggak tobatnya? Terimalah tobatnya, sudah bertobat. Kata malaikat Adam, ya
Enggak lah. Jahat. Itu dia kan belum melakukan kebaikan. Nah, makanya ini waqalat malaikatul rahmah. Malaikat rahmat berkata, ja'aka iban muqbilan biqalbihi ila Allah Ta'ala. Orang bertobat itu datang dengan hatinya untuk tobat kepada Allah. Jadi orang itu sudah menyediakan diri untuk datang kepada Allah bertobat. Sudah bertekad tuh. Kata Malaikat Rahmat. Karena itu diterimalah tobatnya. Jangan diadam, kata Malaikat Rahmat itu. Karena dia sudah berazam, bertekad kuat untuk taubat. Lalu waqalat malaikatul adam, malaikat Adam berkata, innahu lam ya'mal khairan qattu. Dia kan belum beramal sedikit pun tentang kebaikan. Baru dia ingin bertobat, belum ada bukti melakukan kebaikan, belum ada buktinya tuh. Fatau malakun fi surati adabiyyin fajalahu bainahum. Lalu datang pada mereka malaikat yang lain, ya, menjelma menjadi seorang manusia. Faja'alahu bainahum, kemudian mendamaikan di antara kedua malaikat itu. Di malaikat dan malaikat bertengkar. Ayat hakaman, jadi mendamaikan. Faqala, malaikat pendamai itu berkata, kisu bainal ardaini fa ila ayyatihima kana adna fawalahu. Ukur sajalah jarak antara dia pergi ke tempat mati. Itu mana yang lebih dekat ke tempat pergi atau lebih dekat ke tempat tujuan? Ukur. Nah, terus gimana? Faqasu fawajadu adna ila adillati aroda. Lalu mereka berdua, malaikat Adam dan Rahmat itu mengukurnya. Lalu mereka menemukan adna ila adillati aroda, ternyata lebih dekat pada tempat yang menjadi tujuan dia hijrah tadi. Faqabadathu malaikatur rahmah. Maka ya qabadathu, menanglah malaikat rahmat itu. Nah, jadi dia lebih dekat tempat tujuan, maka berarti semangat dia untuk sampai ke tempat tujuan berhijrah itu sudah ada, dan kepergiannya itu melupakan perbuatan baik ya. Di kepergian itu merupakan perbuatan baik. Sudah ada intian, cuma belum nyampe. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin fi sahih, dalam riwayat sahih, fakana ilal qaryati solihati akroba bisibrin faju'ila min ahliha. Dari yang sahih katanya itu keadaan menuju tempat yang baik itu, ya, perbedaannya itu lebih dekat 1 jengkal
Jadi dari yang tadi bedanya cuma sejengkal. Dikit kan? Tipis bedanya. Ya? Dapat 50%. 55%. Ya. Kalau pertengahannya 50 kan? Nah, ini mah 50. Wa fi riwayati fi sahih dan bacaan sahih juga Fawallahu ta'ala Allah mewahyukan ila hadihi antaba'adi wa ila hadihi antaqarrabi. Allah memerintahkan pada bumi yang ini menjauhlah, pada bumi yang ini mendekatlah. Jadi menurut riwayat ini ya Allah menyuruh sama bumi untuk mendekati ke daerah tujuan itu, sehingga yang jarak tempuh jadi dekat. Sedangkan dari tempat tujuan menuju ke tempat kematian menjadi lebih jauh. Kalau begitu Allah nggak adil, katanya gitu ya, bukan nggak adil. Itu menggambarkan bahwa Allah itu sangat terbuka lebar kepada orang yang bertobat itu. Sampai-sampai yang jauh pun dibuat dekat. Wa qala qisu ma bainahuma. Lalu berkata, ukur di antara keduanya itu. Fawajadu, maka malaikat tadi menemukan ila hadihi aqraba bisibrin, lebih dekat ya satu jengkal. Faghfirallahu, maka diampunilah dia. Wa fi riwayatin fana'a bisodri nahwaha, ternaungi dadanya ya. Nah itu, jadi gambarannya itu dalam hadis ini sebesar-besarnya dosa hamba, kalau bertobat tidak ada istilah tidak terima tobatnya. Orang yang membunuh 99 orang pun karena gigihnya untuk bertobat, walaupun belum ada amal, sebelum melaksanakan kebaikan dia meninggal, ternyata dia diterima tobatnya dan akan masuk surga. Nah, makanya tidak boleh berputus asa untuk bertobat. Ya, untuk menguatkan riwayat yang kemarin itu bahwa Allah sangat senang kepada hambanya yang bertobat. Sangat senang bertobat. Makanya banyaklah kita beristighfar, banyaklah bertobat kepada Allah. Tapi jangan dia tobat ulang lagi. Tobat sabar. Nah itulah satu riwayat. Ya, ini kasus tentang betapa besarnya orang melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa, kemudian dia bertobat, Allah nyatakan terima tobatnya. Itu kasus yang terjadi pada umat yang lalu. Sekarang tentang umat Nabi Muhammad. Nah, betul ada kasus ini yang nggak akan saya bacakan, perpanjang nih. Jadi kisahnya begini. Salah seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik itu di usia lanjutnya dan juga dalam keadaan sudah buta, cerita sama anaknya, cerita tentang kisah dirinya, ngalakon ya, kayak Pak Jawan bercerita sama anak.
tentang sejarah perjalanan Bapak. Berkaki di Lampung. Gimana ceritanya? Ceritanya Ka'ab bin Malik itu orang yang tidak pernah absen dalam berperang, tidak pernah absen dalam berjihad, selalu ikut. Tidak ada peperangan yang dia tidak ikut. Perang Badar ikut. Hanya pas kejadian ketika perang Tabuk, ya, perang Tabuk itu musim panen korma ya. Kena libur. Ya, kena libur. Nah, waktu akan perang Tabuk, Rasulullah mengumumkan siapa yang akan ikut perang. Ya, para sahabat pada ikut. Kata Ka'ab, semuanya pada ikut. Dan yang aku lihat ada juga orang-orang yang tidak ikut. Tapi orang yang tidak ikut itu diduga, diprediksi, dikira-kira dia adalah orang-orang munafik. Nah, Ka'ab itu waktu Rasulullah ngajak perang Tabuk kan tidak ngajak sekarang pergi sekarang. Ngajak minggu depan kita perang. Nah, terus itu Ka'ab itu siap-siap beli kendaraannya, beli kudanya, beli untanya untuk perbekalan, dan beli perbekalannya, beli senjatanya, lengkap, udah lengkap. Pas mau pergi, Rasulullah berangkat, kata Ka'ab, nanti ajalah nyusul. Ya, kuda kita kan hebat, larinya cepat. Nanti aja nyusul. Nah, kan ada peribahasa kitanya, tong diengke-engke sok jadi bangke. Jangan memundur-mundur waktu untuk kebaikan itu. Jangan menangguh-nangguhkan waktu untuk kebaikan itu. Kenapa? Sebab kita tidak tahu umur kita ke depan. Ketika kita punya kesempatan untuk berbuat baik, dan itu perbuatan baik yang diwajibkan, karena kita undur-undurkan, kita tangguhkan, akhirnya kita tidak bisa melaksanakan. Ketika dilaksanakan itu masuk perbuatan dosa, padahal sudah punya kesempatan. Kodok saum itu waktunya bebas, leluasa kan. Nah, ketika kita punya kesempatan, keluasan waktu untuk kodok, tapi kita nanti besok gitu kan, yang akhirnya bisa jadi ya ajal menjemput kita dalam keadaan tidak melaksanakan kewajiban. Betul, tidak dosa tidak melaksanakannya itu. Tidak dosa. Kenapa? Kalau waktunya luasa. Tapi dia berdosa karena ketika ada luang waktu, punya kesempatan untuk melaksanakan kewajiban, tidak melaksanakan kewajiban, berdosa. Nah, ini Ka'ab itu mengundur-undur. Nanti nyusul aja. Nah, akhirnya Rasulullah udah berangkat, Ka'ab belum berangkat juga. Gak berangkat Ka'ab itu. Pas mau berangkat, ternyata Rasulullah sudah pulang.
bersama rombongan. Ka'ab tidak ikut, punya kesimpulan lah, saya tidak berangkat, Rasulullah akan tahu. Nah kan kebiasaan Rasul itu kalau pulang dari bepergian itu Rasulullah tidak langsung masuk ke rumah, tapi Rasulullah itu masuk ke masjid dulu, yang biasanya Rasul melaksanakan sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Nah setelah sholat, orang-orang berkunjung sama Rasul. Ada yang datang menyampaikan apa? Ucapan selamat, ucapan kebahagiaan atas kesuksesan yang telah dijalani. Ada juga orang yang menyampaikan permohonan maaf atas ketidakikutsertaan dalam perang dengan menyampaikan alasan-alasan tertentu, dan Rasulullah SAW menerimanya. Masalah benar dan tidaknya terserah Allah. Menunjukkan Rasul itu tidak tahu tentang isi hati orang itu. Terima aja. Nah, kata Ka'ab itu, Rasul juga pasti kepadanya sedang seperti itu. Nah, tapi Ka'ab dalam hatinya tetap ragu. Gimana saya berjumpa dengan Rasul? Dan pasti Rasul itu marah sama saya. Karena Rasul pun sudah tahu saya sudah beli kendaraan, sudah persiapan perbekalan, sudah siapkan senjata untuk perang. Nah, ketika berunding dengan keluarga mengusulkan, sudah aja kamu sampaikan seperti orang-orang menyampaikan, dan semuanya alasan terima oleh Rasul. Udah begitu aja. Ka'ab juga hampir-hampir terdorong untuk seperti itu. Dan pikir Pak Ka'ab itu, ya Rasulullah bisa percaya, tapi Allah mah maaf. Nah akhirnya Ka'ab itu dalam hatinya punya ketetapan lebih baik jujur menyampaikan apa adanya daripada menyampaikan alasan untuk berbohong. Kan biasanya kalau orang bersalah itu suka siap-siap mencari alasannya. Misalkan ini jamaah pengajian biasa ngaji, tiba-tiba tidak ngaji. Ini, aduh, kalau saya bertemu dengan Haji Dedi nanti apa ya alasannya? Disiapkan tuh. Ya. Pas betul juga, bertemu Haji Dedi nanya, kenapa kamu ngaji? Aduh, tadi teh ada tamu. Nah, kabur sebentar aja kan. Nah, pasti itu nyiapkan alasan itu. Seorang laki-laki suami biasanya pulang dari kantor itu langsung ke rumah. Ini tidak. Aduh, ini saya ke sini dulu, datang sore hari. Kalau saya nanya, kira-kira apa jawabannya? Siapa enggak? Disiapkan. Ya, supaya dipercaya, maka alasan yang muncul apa? Bohong. Bohong itu. Anak sekolah
Kesiangan, sudah ditanya, kenapa kesiangan? Jawabannya, sudah siang Pak. Aduh, tadi di jalannya macet. Padahal bukan masalah jalannya, berangkatnya aja yang siang. Kalau orang itu beribu-ribu alasan akan dicari. Nah, orang-orang selain Ka'ab juga seperti itu. Tapi Ka'ab sudah bertekad dalam hati, saya akan jujur. Sebab kalau bohong itu percuma. Pasti Allah tahu. Hadis juga kan menegaskan itu. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa inal birra yahdi ilal jannah. Kamu harus jujur. Sebab jujur itu mengantarkan pada kebajikan. Dan kebajikan itu dapat mengantarkan pada surga. Kesimpulannya, jujur dapat mengantarkan pada surga. Wa iyyakum wal kadhiba, awas jangan dusta. Bainal kadhiba yahdi ilal fujur, sebab dusta itu akan mengantarkan pada kedurhakaan. Wa inal fujura yahdi ilan nar, dan kedurhakaan akan mengantarkan pada neraka. Kesimpulannya, jujur mengantarkan pada neraka, surga, dan bohong mengantarkan pada neraka. Nah, itu Ka'ab lebih memilih jujur. Tapi Ka'ab pasti sudah tahu jujur juga ada konsekuensinya. Bohong juga konsekuensinya lebih berat. Nah, Ka'ab lebih memilih konsekuensi yang lebih ringan. Makanya datang pada Rasulullah, dan anehnya Rasul melihat Ka'ab dengan wajah yang kurang begitu ceria. Dalam hati Ka'ab, pasti Rasul marah. Gitu. Makanya kata Rasul, kemari, sini Ka'ab. Kata Rasul, apa yang menghalangimu untuk tidak ikut jihad? Padahal engkau kan sudah beli kendaraannya. Ka'ab menyampaikan, ya Rasulullah, demi Allah, saya tidak punya alasan karena ketidakikutsertaan saya ini. Dan semoga Allah dapat mengampuninya, menerima taubatnya. Nah, kata Rasul gimana? Rasul, udahlah, kamu pergi. Kemudian memerintahkan kepada orang-orang, jangan ada seorang pun yang berkomunikasi dengan Ka'ab. Jangan nanya, dan kalau ditanya juga jangan jawab. Dan Ka'ab nanya sama orang lain, ada enggak yang seperti saya ini? Ada, katanya 2 orang. Siapa yang 2 orang itu? 2 orang itu adalah yang pertama Murarah bin Rabi al-Amri, yang kedua Hilal bin Umayyah al-Waqiti. Sama dapat hukuman sebelum Allah menurunkan ayat tentang penerimaan tobat yang 3 orang itu ada. Nah, Ka'ab itu ketika di hari ke-40 gitu, ada orang cari-cari dia, nanya, tunjukkan saya kepada Ka'ab. Orang-orang menunjukkan tuh Ka'ab itu. Ka'ab itu lalu
dikasih surat dari salah seorang raja. Itu yang isinya itu, Ka'ab, saya dapat kabar bahwa kamu sekarang lagi dikucilkan oleh sahabat kamu. Kalau kamu mau bergabung dengan saya, maka saya akan memperhatikan kamu. Saya akan bantu apapun yang kamu butuhkan. Setelah baca itu, Ka'ab pergi ke belakang, kemudian menyalakan api, sesuatu dibakar. Ini adalah gangguan ujian. Bukan direspon, tapi ini dianggap satu ujian berat. Kalau kita lihat yang itu gimana kira-kira nih? Rontok nggak nih Pak Jawan? Ya. Dan kita belum mendapatkan ujian yang seberat itu. Coba nih, siapa yang mendapat ujian seberat itu? Belum ada. Terganggu dengan lihat sedikit aja, sedikit terhalang tak ke masjidnya. Aduh dia, nggak seberapa itu ujiannya. Ini ujian berat. Nah itu di hari ke-40 juga ini Rasul ngirim putusan supaya menghindar juga dari istrinya. Dia nanya, apakah saya mesti cerai? Bukan. Tapi istrinya tidak boleh melayani dirinya. Akhirnya Ka'ab menyuruh istrinya, udah aja kamu pulang dulu ke rumah orang tua kamu. Dia tinggal sendiri. Ya, siapa masih pengantin baru, masih muda gitu ya, masih muda lah. Sedangkan yang dua orang tadi, Murarah dan Hilal itu udah tua. Makanya istrinya menyampaikan sama Rasulullah bahwa ya Rasulullah, suami saya sudah tua, sudah tidak punya keinginan terhadap sesuatu dari istrinya itu. Kalau saya meninggalkan dia, saya khawatir akan kesehatannya. Saya mohon izin untuk tetap melayani suami saya, tapi akan menjaga untuk tidak berkomunikasi. Coba ada, nggak bisa berkomunikasi lagi. Nah akhirnya karena memang itu Rasulullah putus seperti itu diizinkan. Tapi Ka'ab sebenarnya, kata Ka'ab itu, saya bisa saja minta seperti itu, tapi saya malu, saya kan masih muda. Ya, saya tidak layani oleh istri saya pasti bisa. Malu, kata saya enggak. Bagaimana jauh hukumannya itu? Nah baru setelah hari ke-50, orang-orang ada yang pergi naik gunung, ada yang sengaja datang menjumpai Ka'ab gitu. Nah apa? Dari atas bukit itu dia berteriak-teriak dengan suara yang keras, berbahagialah Ka'ab, berteriak. Sehingga informasinya lebih cepat diterima dari orang yang naik gunung berteriak-teriak itu. Dan ada orang yang sengaja lari-lari menemui Ka'ab yang menyampaikan bahwa tobat kamu telah diterima. Saking gembiranya Ka'ab, dia buka baju dan baju itu diberikan kepada orang yang memberitahu, nih hadiah kegembiraan saya. Dua baju itu diberikan sama dia, padahal dia itu hanya punya dua baju.
Kita punya berapa baju nih? Di rumah. Padahal udah bisa terbeli ya. Udah bisa terbeli. Tapi baju cuma punya 2. Gitu gimana? Punya 2. Sampai-sampai ketika mau menjumpai Rasulullah, dia ingin berjumpa sama Rasul. Nah, dia pinjam baju sama saudaranya. Pinjam baju. Nah, menunjukkan bahwa sahabat tuh ya masalah pakaian itu yang penting bisa menutupi badan, tidak terlalu berlebih-lebihan, tidak syahwatnya terlalu gede. Udah punya mau mesti beli juga, ini belum habis kan? Harusnya kalau mau beli ini yang sudah ada berikan sama orang atau kita beli lagi yang baru. Nah, akhirnya Ka'ab menemui Rasulullah, ya, dan Rasulullah membacakan ayat yang turun berkenaan dia. Ayatnya surat At-Taubah ayat ke 117. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansaril ladina tabauhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum summa taba 'alaihim innahum bihim raufur rahim. Sungguh Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Sungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka. Langsung dijawabnya oleh wahyu Al-Quran turun. Itu ayat 17-nya. Lalu ayat 18-nya, ayat 18-nya, wa 'ala salasatil ladina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi tsumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan yang tadi, Ka'ab, Murarah dan Hilal, hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Nah, itu ayat itu, 2 ayat itu menjelaskan tentang bahwa Allah menerima taubat ketiga orang tadi. Saking senangnya Ka'ab diterima taubatnya, akhirnya dia menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, untuk mengucapkan rasa gembira saya infakkan separuh harta saya, kata Ka'ab, untuk Allah dan Rasulnya. Infakkan. Kata Rasul, Ka'ab, jangan semuanya, sisakan untuk keluarga kamu. Ya Rasulullah, saya menyisakan setengahnya untuk Allah dan Rasul. Nah, itu bertobatnya itu bertobat. Saking gembiranya dapat terima itu sampai hartanya pun dia infakkan. Nah, itu gambaran, ya, kan dosa tidak ikut perang itu dosa yang gede, dosa besar. Nah, dosa segede apapun, kalau bertobat kepada Allah
tidak ada taubat yang diterima oleh Allah itu. Makanya tidak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah. Itulah ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa merasa atau mengevaluasi diri ada kesalahan dan bertobat. Sudah saya sampaikan ya, 3 golongan orang yang menganggap dosa tadi kan. Ingat apa? Hasanah apa? Sayyiatul hasanatul abrar wa sayyiatul muqarrabin. Nah, kita paling tidak tergolong kepada al-abrar. Ya, kalau ada dorongan untuk berbuat salah, akui itu satu kesalahan dan segera bertobat kepada Allah. Dengan cara seperti itu akan mendorong kepada kita untuk senantiasa bertobat. Nah, mudah-mudahan melalui kajian ini di bulan Ramadan lebih menambah kepada kita pengetahuan kita, keimanan kita, amaliah kita, dan untuk bisa lebih bertakarub diri kepada Allah. Barangkali itu Pak Jiawan, waktunya udah dekat ke maghrib, bersiap-siap ya, tidak ada dialog. Terlalu panjang ya hadisnya. Makanya kalau tadi saya baca hadisnya itu tidak akan sampai untuk memperoleh kesimpulan makna. Untuk dibaca silakan aja dibaca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.